Semangat Fraternitas Dina. Kembali berjumpa dengan Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Materi kita pada pertemuan ini masih kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu teks prosedur. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu tetap mengingatkan kembali, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Bagi anak-anak kami, mari kita ikuti pembelajaran selanjutnya. Materi kita untuk hari ini yaitu pertemuan daring kedua Bahasa Indonesia kelas 11 IPA, masih kelanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu teks prosedur. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, Ibu akan menyampaikan materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai teks prosedur. Apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Yaitu yang pertama pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri prosedur, berikutnya isi dan struktur teks prosedur, dan tujuan teks prosedur. Untuk pertemuan kali ini, materi kita adalah menganalisis struktur teks prosedur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, untuk anak-anak kami, sebelumnya kita sudah belajar apa itu prosedur. Ibu akan mengulang kembali mengenai ciri utama dari teks prosedur. Dalam keseharian kita sering mendengar istilah kiat, tips, petunjuk, resep, cara, atau cara jitu misalnya. Contoh, kiat mengatasi rasa kantuk, tips jitu membangun persahabatan yang abadi, atau petunjuk menghidupkan komputer. Nah, kiat tadi, tips, petunjuk, atau cara jitu itu dapat dikategorikan sebagai teks prosedur. Ayo kita kenali kembali struktur teks prosedur. Yang pertama, ciri khas dari teks prosedur yaitu terdapat bagian tujuan, atau di dalamnya terdapat hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian berikutnya strukturnya adalah langkah-langkah. Dalam langkah-langkah terdapat tujuan yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan suatu kegiatan. Bagian yang lain mungkin juga terdapat yang namanya penegasan. Di dalam penegasan atau istilahnya penegasan ulang biasanya berisi penutup suatu teks. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur meliputi 1. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah, atau kata kerja bentuk suruh, atau mungkin juga berupa permintaan atau larangan. Berikutnya,
pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yaitu pernyataan yang bersifat mengajak. Lalu penggunaan konjungsi atau disebut juga dengan kata teknis. Kata teknis yaitu kata yang mencakup bidang tertentu yang sedang dibicarakan, dan deskripsi yang berikutnya adalah deskripsi alat. Deskripsi alat disebut juga dengan bahan. Sedangkan konjungsi adalah kata penghubung. Mari kita telaah kutipan teks berikut untuk lebih mengenali dan memahami struktur teks dan kebahasaan yang ada dalam sebuah teks prosedur. Mari kita baca saksama contoh dari teks berikut, yaitu kiat berwawancara kerja. Mari kita baca bersama-sama. Nah, kita analisis pada paragraf yang pertama ini. Pada bagian teks ini terdapat bagian tujuan dari teks ini yang dinyatakan dalam kalimat wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi bagaimana secara lebih mendalam. Nah, pernyataan tadi merupakan bagian tujuan dari teks yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja ini. Kita beralih ke paragraf berikutnya. Mari kita baca dengan saksama. Nah, kalau kita perhatikan pada kutipan yang kedua ini sudah menemukan adanya langkah-langkah atau cara berwawancara. Dinyatakan dalam pernyataan kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, dari paragraf ini kita sudah menemukan struktur teks prosedur berupa langkah-langkah. Kita melaju pada bagian teks berikutnya. Mari kita baca dengan saksama. Nah, setelah kita membaca paragraf ini, kita sudah dapat menentukan bahwa paragraf ini termasuk bagian dari langkah-langkah. Sekarang kita lihat unsur kebahasaan yang ada di dalam teks ini. Kita melihat ada unsur kebahasaan di dalamnya. Contoh yaitu konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung apa yang bisa kita lihat dari paragraf ini? Yaitu kata penghubung, selain itu agar, namun. Itu bisa kita lihat
di teks yang berwarna hijau. Kita juga mendapati pemakaian kata kerja imperatif. Seperti kata perhatikan. Kata perhatikan itu merupakan kata kerja. Nah, kita juga mendapati kalimat persuasif dalam teks ini. Kalimat persuasif berarti mengajak. Bisa kita lihat dalam kalimat, tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan. Itu bisa kita lihat di teks yang berwarna kuning. Selanjutnya, pada teks berikut juga ada kalimat langkah-langkah. Mari kita baca dengan seksama. Nah, dalam teks tersebut kita menemukan unsur kebahasaan yaitu konjungsi. Kata penghubung, contohnya kata karena. Berikutnya juga ada kata teknis. Kata teknis yaitu komunikasi. Karena ini ada dalam kegiatan berwawancara. Dan berikutnya kita juga dapati kata kerja imperatif, yaitu contohnya pastikan. Nah, kutipan berikutnya ini adalah bagian penutup teks kiat berwawancara kerja, yaitu dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, inilah bagian penegasan ulang atau dikatakan dengan penutup. Nah, anak-anakku, dari analisis paragraf kiat berwawancara di atas, kita sudah tahu bahwa ini merupakan contoh teks prosedur. Karena teks prosedur secara umum itu terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Silahkan untuk selanjutnya anak-anakku bisa membaca beberapa contoh teks yang lain yang berisi teks prosedur untuk lebih mengenali tujuan serta langkah-langkah dan kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk tugas selanjutnya, anak-anakku nanti akan ibu suruh menganalisis struktur dan kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina.